Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Mentari. Saya dari kelas 11 RPL 1. Asal sekolah saya dari SMK 1 Majalengka. Di sini saya akan mengerjakan tugas. Kita langsung buka saja tugasnya. Nah, di sini dia tugasnya. Judul tugasnya membuat sistem manajemen gaji. Nah, di sini deskripsi soalnya, buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola gaji karyawan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, menghitung, dan menghapus gaji karyawan. Semua data akan disimpan dalam file yang berada pada folder model gaji.php. Keterangan detail identifikasi yang dibutuhkan aplikasi sistem manajemen gaji sama seperti keterangan pada soal logika dan algoritma. Kali ini adalah mengimplementasikan hasil pengerjaan pada tugas logika dan algoritma ke dalam bentuk kode program PHP. Langkah kerjanya, modal yang pertama, modal gaji.php menyimpan nama karyawan beserta jabatan karyawan tersebut. Yang kedua, saat menjalankan program, tampilan awal yang muncul di terminal adalah pilihan aksi sebagai berikut. Di sini ada aksinya, ada lihat karyawan, tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan, hitung gaji karyawan, dan terakhir keluar dari aplikasi. Yang ketiga, buatlah inputan untuk user memiliki aksi yang akan dijalankan. Setelah ketika user memasukkan inputan angka 1, maka berjalanlah fungsi melihat karyawan. Yang keempat, buatlah validasi jika user memasukkan inputan selain nomor aksi, maka tidak ada fungsi yang dijalankan dan ditampilkan pesan peringatan agar user memasukkan inputan sesuai nomor aksi. Yang kelima, detail fiturnya. Nah, di sini ada lihat karyawan, tampilkan daftar karyawan dan jabatannya beserta nomor urut. Nah, seperti ini. Terus ada tambah karyawan, muncul inputan dan memasukkan nama karyawan. Terus ada lalu ketika user sudah menginputkan nama karyawan, maka muncul inputan untuk menambahkan jabatan karyawan, manajer atau supervisor atau staff. Terus jika jabatan yang dipilih di luar dari jabatan yang tersedia, maka munculkan peringatan error. Terus ada ketika semua sudah berhasil diinput, maka masukkan karyawan beserta jabatannya tersebut pada model gaji.php. Terus ada update karyawan. Di sini tampilkan daftar karyawan yang telah ada untuk memudahkan pengguna dalam memilih karyawan yang ingin diedit. Ini dia. Tampilkan nomor urut atau ID untuk setiap karyawan. Terus diminta pengguna untuk memasukkan nomor urut atau ID dari karyawan yang ingin diedit. Validasi nomor yang dimasukkan untuk memastikan karyawan dengan nomor tersebut ada dalam daftar. Setelah karyawan dipilih, tampilkan inputan untuk memasukkan nama baru. Tampilkan inputan untuk memasukkan jabatan baru. Setelah semua proses selesai, maka update karyawan sesuai inputan yang diinginkan user. Terus ada hapus karyawan. Di sini isinya ada tampilkan daftar karyawan, munculkan inputan untuk memilih nomor karyawan untuk dihapus, validasi nomor karyawan yang dimasukkan, tampilkan informasi karyawan yang akan dihapus seperti ini. Terus ada minta konfirmasi dari pengguna. Jika user menginput Y, maka hapus. Jika user menginput N, maka tampilkan pesan dibatalkan. Tampilkan daftar karyawan yang telah diperbarui. Terus di sini hitung gaji karyawan, isinya tampilkan daftar karyawan, minta pengguna memilih nomor karyawan untuk menghitung gaji, validasi nomor karyawan yang dimasukkan, minta pengguna memasukkan jumlah jam lembur, validasi jumlah jam lembur, minta pengguna memasukkan rating kinerja 1 sampai 5. Validasi rating kinerja, hitung gaji pokok, tunjangan, jabatan, lembur, dan bonus kinerja. Tampilkan hasil perhitungan gaji seperti ini contohnya. Terus yang terakhir ada keluar aplikasi. Isinya ketika user memilih aksi keluar aplikasi, maka tampilkan pesan terima kasih sampai jumpa. Lalu jalankan fungsi keluar dari aplikasi. Yang keenam, masukkan project yang dikerjakan ke dalam GitHub atau GitLab dan sertakan link projectnya. Oke, itu dia soalnya. Kita langsung saja ke foldernya. Buka saja.
Nah, ini saya sudah membuatnya. Ini dia yang pertama, saya membuat file yang bernama gaji.php. Di sini isinya ada mengembalikan nilai dari sebuah fungsi. Nah, ini return array. Angka 0 ini adalah indeks dari elemen pertama dalam array. Ini dia. PHP menggunakan indeks berbasis 0, sehingga elemen pertama memiliki indeks 0. Ini. Nah, di sini ada 0 array. Terus ada namanya ini John Doe. Terus ada jabatannya misalnya manager yang, nah ini yang 0, ini yang pertama, yang ke satu nama Tira, ini nama saya. Yang kedua ada nama saya juga. Ini jabatannya staff. Ini contohnya seperti ini. Kita lihat di main.php. Nah, ini dia main.php. Yang ini langsung saja ke nomor 4, fungsi untuk memuat data karyawan. Nah, di sini saya menggunakan function load karyawan, return include gaji.php. Terus ada fungsi untuk menyimpan data karyawan, function save karyawan, string data, string content, php return for export string data true. Nah, ini dia file content gaji.php string content. Terus ada fungsi untuk menghitung gaji karyawan. Nah, fungsinya hitung gaji, string jabatan, string bonus, string jam lembur. String lemburnya 25.000, string tunjangannya 0, string gaji pokoknya 0. Di sini ada switch. Di sini ada string jabatan, cash manager, string gaji pokoknya segini, string tunjangan, supervisor, gaji pokok, string tunjangan. Ini bebas ya, dimasukkan berapa saja terserah mau kita. String pokok, string tunjangan lagi, string pokok, string tunjangan. Ini default. Nah, terus ada hitung bonus. Di sini ada string bonus, value, switch, string bonus, case 5432. Ini dia string gaji pokok. Terus ada hitung total lembur, string total lembur, string jam lembur, string lembur. Terus hitung total gaji, return string gaji pokok tambah string tunjangan tambah string value tambah string lembur. Tampilkan menu utama. Di sini saya menambahkan function menu. Sistem manajemen gaji. Yang pertama, lihat karyawan, tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan, hitung gaji karyawan. Yang keenam, keluar terakhir. Nah, terus ada pilih aksi, string aksi. String forget std ini tuh return string aksi. Di sini ada program utama untuk membuat loop menggunakan do. Nah, ini dia string karyawan, load karyawan, string aksi, menu, switch, string aksi. Program akan menampilkan daftar karyawan. Nah, di sini ada econya daftar karyawan, string karyawan, string index. Nah, ini dia string index tambah 1 nama jabatan. Dengan menggunakan dengan menggunakan string index kita dapat menampilkan nomor urut karyawan. Program untuk menambahkan karyawan. Nah, masukkan nama karyawan, string nama, masukkan jabatan karyawan, string jabatan, masukkan string karyawan, nama, string nama, jabatan, string jabatan, save karyawan, ini string karyawan berhasil ditambahkan. Program untuk mengupdate karyawan, masukkan nomor karyawan yang ingin diupdate, string nomor, int, trim, pages, etc. Insert string karyawan, string nomor, masukkan nama baru, string nama, masukkan jabatan baru, string jabatan, string karyawan, string nomor. Nah, ini seperti ini. Terus di sini ada save karyawan, string karyawan lagi. Karyawan berhasil diupdate. Karyawan tidak ditemukan, bisa. Nah, ini dia, sama saja. Nah, di sini itu ada karyawan. Nah, tadi sampai sini, terus masukkan nomor karyawan, masukkan jam lembur, total gaji karyawan, bisa nanti akan ada ditampilkan. Nah, terus ada program untuk keluar dari aplikasi.
default, pilihan tidak valid, silahkan pilih menu 1-6. Yang terakhir, loop yang akan berjalan terus-menerus tanpa henti. Kita coba running. Di sini tunggu saja. Kita ketik php main titik php. Enter. Nah, ini dia. Kita coba masukkan nomor 1, lihat karyawan, pilih aksi. Nah, ini dia sudah muncul. Lihat karyawan, ada nama John Day, jabatan manajer, nama Tira, jabatan supervisor, ada mentar, jabatan staff. Contohnya seperti itu. Kita coba tambah karyawan. Kita ketik angka 2, masukkan nama karyawan, namanya bebas ya. Enter, masukkan jabatan karyawan, staff, bebas siapa saja staff. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Kita coba update karyawan nomor 3, masukkan nomor karyawan yang ingin diupdate. Kita masukkan nomor 2 misalnya, masukkan nama baru, kita enter, masukkan jabatannya supervisor, enter lagi. Nah, ini dia sudah berubah jadi nama baru, jabatan baru, supervisor. Ini enggak, belum, ini tes. Kita lihat, lihat karyawan. Nah, ini dia sudah berhasil ditambahkan. Pertama ini, kedua, yang ketiga, yang tadi berhasil, yang diupdate, yang ini nih terakhir. Terus kita akan mencoba yang keempat, hapus karyawan. Kita ketik 4, enter, masukkan nomor karyawan yang ingin dihapus, misalnya nomor 3. Nah, sudah terhapus. Kita coba lihat lagi. Nah, sudah tidak ada, sudah terhapus. Ini dia. Terus yang kelima, hitung gaji karyawan. Hitung gaji karyawan 5. Masukkan nomor karyawan. Nomor 2 misalnya. Masukkan bonus 2-5, bonusnya 4 aja deh. Terus masukkan jam leburnya 6. Nah, ini dia total gaji karyawannya 9.750.000. Yang terakhir kita keluar. Nah, itu saja tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah.